Menurut aku, menjadi konten kreator itu nggak melulu soal uang dan ketenaran, tapi dengan menjadi konten kreator, kita bisa berbagi ide, berbagi kebahagiaan, berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi informasi, dan masih banyak hal-hal baik lainnya yang bisa kita bagikan kepada seluruh netizen di Indonesia, atau bahkan dengan orang-orang di berbagai belahan dunia lainnya. Nggak hanya itu, menjadi konten kreator juga ternyata bisa membuka kesempatan bagi kita untuk menambah teman atau sahabat serta memperluas jaringan. Seperti aku misalnya, sekitar 1/4 dari total teman-temanku adalah orang-orang yang aku kenal di dunia maya setelah menjadi konten kreator. Nggak hanya sekedar jadi teman seprofesi, tapi banyak juga di antara mereka yang jadi sahabat atau bahkan sudah seperti saudara sendiri, meskipun beberapa di antaranya belum pernah ketemu langsung sama aku. Dan yang gak kalah penting, untuk menjadi konten kreator yang sukses, kita gak dituntut untuk membuat konten yang keren. Karena konten yang sifatnya receh sekalipun pasti punya banyak penikmat dan bisa memberikan manfaat atau sekedar menghibur orang yang membaca atau melihatnya. Singkatnya, menjadi konten kreator itu gak ada ruginya. Lalu bagaimana cara memulainya? Ini adalah pertanyaan yang paling sering aku dengar dari orang-orang yang pengen jadi konten kreator, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Untuk hal yang satu ini, aku punya beberapa cerita menarik. Aku harap bisa menjadi inspirasi buat kalian. Cerita pertama datang dari teman aku yang sehari-hari cuma jadi ibu rumah tangga atau IRT dan kebetulan hobi masak. Karena setiap hari memasak berbagai jenis lauk pauk, cemilan, dan berbagai macam makanan untuk keluarganya, tercetuslah ide untuk mendokumentasikan aktivitas memasaknya itu. Dengan mengandalkan kamera HP, ia mulai merekam kegiatannya memasak sambil berbagi resep dan rahasia dapur yang selama ini menjadi andalannya. Video rekaman aktivitas memasaknya tersebut hanya diedit dan dipotong-potong secara sederhana menggunakan aplikasi CapCut lalu diupload. Sampai di sini dulu ya cerita pagi aku ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.